Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubantoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Zakwan tentang merpati, tentang ciri merpati yang juaraan. Apakah ada, Pak D? Secara pasti enggak bisa ya. Saya bahkan mungkin teman-teman pemain yang senior pun enggak bisa, karena kemenangan itu menurut saya ada faktor X-nya. Artinya bukan secara bukan secara klinik ya, tapi kadang-kadang kita harus mengakui burung yang kualitasnya secara kasat mata ya, kualitas turunnya itu lebih bagus, misalnya lebih bagus dari kepunyaan kita, ternyata punya kita yang bisa juara, yang dia malah kalah. Itu banyak sekali ya, saya lihat di perlombaan. Kalau di kolongan itu yang turunnya kencang-kencang itu aja kadang-kadang nggak juara, tapi yang stabil enggak terlalu kencang rapi di bawah bisa juara. Jadi menurut saya itu ada beberapa faktor ya, yang kadang kita nggak mengerti kenapa bisa terjadi gitu. Kadang yang panjang sekali digandeng sama yang kurang kencang tapi dia stabil, turunnya cuma rapi begitu bisa menang. Malah yang kencang itu mungkin ngerodok atau bagaimana, itu saya anggap sebagai faktor X ya. Jadi bukan karena di klinik-klinikin. Waktu di rumahan juga begitu, wadang yang kencang itu kalah sama yang biasa tapi turunnya terus tanpa apa istilahnya, tanpa ada buangnya. Tapi yang terlalu kencang malah suka ada buangnya waktu dilombakan atau waktu ditandingkan, waktu diadu gitu ya. Makanya orang-orang dulu itu, atau mungkin kalau ada yang masih percaya dengan Katuranggan, mungkin itu bisa Mas Zakwan jadikan semacam patokan lah, burung yang bagaimana yang bisa kita mainkan dan juaraan gitu ya Mas Zakwan. Kalau setahu saya dulu, kalau burung warna megan misalnya, kalau untuk rumahan, dia kalau pertama kali untuk tomprang menang, dia akan susah sekali dikalahkan. Itu semacam Katuranggan ya, dan itu biasanya banyak terbukti di dalam permainan merpati. Jadi kalau megan itu kalau sudah pertama kali dimainkan kalah, biasanya dia susah sekali untuk menang. Sebaliknya kalau dia dimainkan satu kali, waktu pertama kali dimainkan langsung menang, biasanya dia susah sekali dikalahkan. Dengan catatan kualitas burungnya sama ataupun apalah. Tapi yang jelas kalau yang sering saya lihat itu kalau megan begitu. Kemudian burung merah, burung warna merah atau mungkin gambir atau coklat istilahnya ya, mungkin di tempat-tempat lain itu beda penyebutan. Itu kalau mulus itu susah juga menangnya, artinya susah untuk jadi juara. Dia harus ada titik hitam atau maksudnya ada warna lain di bulunya atau di paruhnya atau di kakinya itu ada warna hitamnya, atau kalau di bulunya ada warna megannya, ada warna putihnya cuma di sini ya, di punggung itu ya. Kalau di paruh dia bleret hitam di atas itu ya, di atas, di paruh sebelah atas itu biasanya dia kuat sekali menangnya kalau untuk permainan, untuk tomprang misalnya. Dan saya juga tetap berkeyakinan itu ya, punya semacam keyakinan
percayalah, maksudnya bahwa burung itu, tapi kepercayaannya bukan kepercayaan yang tanda kutip ya, tapi percaya bahwa kalau burung dengan kriteria begitu biasanya untuk main tomprang bagus dan biasanya banyak menangnya. Dan juga saya rasa kalau di kolongan saya rasa sama saja ya. Mungkin nanti satu saat kalah bagaimana, tapi itu saya anggap sebagai faktor X. Kemenangan itu sebagai hoki lah. Kemudian kalau warna blorok telon juga itu kuat. Kalau istilah di tempat kami itu kuatoh ya. Kuatoh itu dia ada semacam faktor hoki yang dia bawa untuk menang gitu. Kemudian kalau warna hitam itu ya harus ada titik putihnya 1 atau 2. Itu biasanya juga walaupun dia nggak kenceng, nggak tahu kenapa musuhnya juga kadang-kadang kayak kalah wibawa gitu. Bedding gitu, kalau dia belum sampai di bawah dia belum mau ngelewatin ya, atau kalau udah ngelewatin gitu malah dia buang. Itu banyak kejadian begitu ya, entah kenapa itu, tapi yang jelas sering terjadi gitu. Tapi saya tidak mempercayai faktor kliniknya ya, ini faktor karena ilmu titennya orang-orang dulu yang mengatakan bahwa burung yang kayak gitu, yang punya katurangan begini, itu biasanya bagus untuk tomprang atau untuk apa ya, diadu lah. Begitu ya Mas Zakwan yang saya ketahui. Kalau secara pasti atau secara apa ya, kasat mata ditanyakan ciri-cirinya, mungkin ini yang dimaksudkan katurangan itu. Yang dimaksud katurangan itu karena biasanya kan orang dulu sering tomprang ya begitu itu ya. Oh, kalau main pakai burung ini nanti begini, kalau warna merah harus ada hitamnya, kalau blorok ya blorok telon sekalian supaya kuat toh istilahnya. Kemudian kalau warna yang telampek sabet sebaiknya ndak usah buat main, itu buang duit aja katanya. Apalagi ya, banyak ya, seperti ulasan yang di Katurangan Merpati itu. Coba Mas Zakwan tonton ya di video sebelum ini ya, beberapa video di atas dari video ini, pokoknya sebelum video ini, mungkin 5 atau 6 video sebelum ini itu pernah dibahas ya untuk Katurangan. Itu mungkin bisa menjadi patokan kalau Mas Zakwan ingin mencari merpati. Coba cari ciri-ciri yang seperti di ulas di video itu. Nanti kemudian coba Mas Zakwan pomahkan kalau untuk rumahan, atau dicoba di kolongan. Kalau saya kok masih punya semacam semacam percayalah percaya Katurangan itu ya, tapi itu bukan dalam tanda kutip ya, percaya bahwa kalau saya sih melihatnya itu dari silangannya, seperti merah ada gendong hitam atau gendong megannya, itu karena dia punya silangan dengan, kalau yang megan silangannya sama pos, ada unsur posnya lah di situ. Kalau hitam gendongnya atau paruhnya ada beleret hitamnya, itu karena ada Rambun Jawanya. Jadi keunggulan Rambun Jawa kalau sudah bidding ya nggak pernah buang, ditambah dengan kemauan dari burung warna merah atau gresik itu bidding, didukung dengan dia nggak pernah ngebuang kalau Jawa. Dan juga tulangan burung Jawa itu dia tebal tapi halus. Biasanya burung begitu itu nggak goyang ya, turunnya langsung cek gitu ya.
Kemudian kalau yang gendongnya atau ada warna megannya itu kan, kalau menurut saya kan ada silangan dengan pos, jadi tenaganya besar, biddingnya cukup kencang, nanti di bawah juga bisa ngedor. Itu kalau saya ngelihatnya dari situ, bukan dari segi kliniknya ya. Mungkin ada kepercayaan klinik itu, kalau saya bukan di situ tapi di silangannya. Seperti kalau hitam itu kan Jawa, ada pletiknya, itu ada unsur burung lain yang menjadi satu ya di situ. Nah, itu nanti saling bersinergi, itu nanti jadi bagus, bisa kenceng, bisa punya apa ya, semacam wibawa atau bagaimana lah gitu. Kemudian kalau Megan itu mungkin dia terbawa dari unsur posnya yang dia terbiasa, kalau udah di belakang ya di belakang, terus ngikutin rombongannya pas dilepas itu ya. Kalau di burung pos itu, kalau dia sudah terlanjur di depan ya di depan, terus mungkin di situ ya kalau menurut saya faktor yang menentukan katurangan warna itu ya, warna katurangan itu ya. Itu kalau menurut saya. Ini cuma analisa saya, supaya nanti teman-teman yang suka bertanya-tanya, nyatanya burung sekarang warna macam-macam juga bisa juara. Ya bisa, karena memang mungkin silangannya itu terpadu bagus, kemudian faktor-faktor latihan juga bisa menentukan. Kalau dulu kami latihan burung untuk tromprang itu asal dilepas saja, tapi karena karakter dia yang terbawa dari rambonannya itu bagus ya, ketika diklepek ya turun, maksudnya tanpa pelatihan khusus kalau kami dulu. Jadi mungkin warna-warna katurangan itu bisa apa ya, bisa menyesuaikan dengan situasi lah. Jadi walaupun tanpa pelatihan khusus, karena dia terbawa karakter dasarnya burung-burung itu seperti Jawa, begitu lihat rumahnya diklepek turun, atau tanpa klepek pun turun. Tapi begitu disilangkan dengan merpati Gresik itu, begitu sampai rumah diklepek langsung kencang gitu ya, biddingnya kencang, tidak sekedar seperti burung Jawa yang asal bidding gitu ya, nggak terlalu kencang. Jadi kalau saya katurangan itu saya kaitkan dengan silangan, karena di hasil silangan ini. Kemudian kalau burung yang burung sekarang yang warnanya nyeleneh-nyeleneh, kalau saya perhatikan juga ada unsur-unsur warna dasar dari burung-burung tertentu, dan kemungkinan gabungan silangan apa rambonannya itu sesuai bagus, akhirnya dia bisa jadi juara. Cuma begini ya yang saya ketahui dari hasil pengamatan dan analisa saya. Semoga ini membantu Mas Zakwan dan juga teman-teman sekalian. Silahkan like, comment, share-nya untuk teman-teman yang lain, mungkin teman-teman lain juga memerlukannya. Dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.